nggak tahu lagi apa itu definisi sukses semenjak dulu gua itu mengejar itu semua. Dan ketika gua mengejar itu semua, malah kehancuran dan kegagalan yang sering terjadi. Setelah gue melepaskan itu semua, orang melihat malah gue sekarang lebih sukses dan lebih bagus. Teman-teman, baik. Tom Rensu, cerita dong sedikit ini pengalaman pertama main film animasi, dirimu seperti apa sampai akhirnya mau menerima ini, apakah karena memang penasaran dengan semua yang lo lakukan, apa dengan tadi bayarannya mahal juga? Ya duit ya pastinya ya. Kita kerja. Jadi ini pengalaman pertama saya main dalam sebuah film animasi dan saya juga tidak menyangka ternyata Indonesia punya film-film animasi yang menurut aku tidak kalah dan punya proses dan progres yang bagus, potensinya besar gitu. Dan aku sendiri pribadi ketika diajak untuk bermain dalam film Panji Tengkorak itu agak pesimis. Satu, pesimis apakah saya bisa, karena saya nggak terlalu dekat dengan karakter Panji Tengkorak yang saya pernah tahu sih dulu waktu kecil, tapi saya nggak terlalu ngikutin story-nya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah dari segi kalau aku sendiri sebagai aktor tuh lebih seneng kalau misalnya nggak animasi. Jujur ya. Kenapa Bang? Karena kita bisa lebih menyombongkan akting kita gitu kan. Tapi ternyata aku salah. Jadi ternyata film animasi ini lebih sulit lagi karena suara kita itu benar-benar harus perfect. Harus very on. Kalau film biasa, lu ada miss-miss atau artikulasi lu agak ini, tapi ya oke lah gitu. Ini nggak bisa. Wah diulang terus. Bayangkan sekelas Mas Doni Damara yang jam terbang udah tinggi, kita harus nungguin dia sampai dia dapat tone suara dan ketebalan dan juga kalau istilah kita ribet banget untuk urusan suara gitu. Tapi begitulah proses film animasi yang bagus. Terus kemudian secara penokohan karakter aku di sini tuh ternyata gelap dingin, bukan sosok hero yang ada di bayanganku atau di bayangan orang yang istilahnya dia lahir untuk membela keadilan, menolong orang, bukan. Orang ini orang gila kalau menurut saya. Dia nggak bisa mati, dia sakti sekali, tujuan hidupnya nggak jelas. Tapi motivasi dia itu jelas, dia ingin membalas dendam kan. Dan film ini menurut aku kalau secara kemasan dan cerita, wah bagus banget. Menurut aku salah satu skrip terbaik yang pernah aku dapat dalam sebuah film. Tinggal animasinya, karena kan prosesnya yang benar, suara diambil, gambar dibuat. Nah disinilah aku berharap animasi ini dikerjakan dengan baik sekali oleh teman-teman yang dipimpin oleh sampai lupa lagi namanya, Mas Daryl Wilson dan 250 animator lainnya untuk membuat gambar yang bisa membuat dunia internasional juga berdecak kagum. Karena sebenarnya animasi kita tuh nggak kalah sama sekali. Cuman cerita aja kita belum dapat cerita yang kuat. Menurut aku Panji Tengkorak ini kuat sekali ceritanya dan sangat bisa membuat orang luar nengok. Kalau tadi bisa dibilang kalau muntah-muntah seperti tarik juga, mungkin gimana awalnya tuh? Awalnya jadi ceritanya itu ada satu adegan di mana Panji berusaha membunuh dirinya sendiri. Ini gue spoiler dikit ya, sedikit aja. Jadi dia nggak bisa mati-mati, dia tusuk-tusuk dirinya muntah-muntah darah, dan itu berkali-kali. Jadi gue harus melakukan itu, sampai akhirnya asam lambung gue naik, mau muntah beneran. Terus karena gue tahan muntah gue, biji gue ketarik Pak. Lu ngerti gak sih? Wah langsung gubrak gue jatuh. Gak apa-apa ya, jatuh bedak gitu. Wah Mas Dari langsung lari tuh, panik kan. Karena kan dia di luar yang melihat dari kaca. Kenapa gitu? Gue dibawa kesakitan gitu. Kenapa? Gak apa-apa Mas, bentar Mas. Kenapa? Ini Mas, itu kok ketarik Mas. Wah dia ngakak gitu. Iya ya emang gitu katanya. Kalau voice acting tuh emang pasti gitu katanya. Sampai lu keringetan, sampai kepala lu panas gitu katanya. Oh gini rasanya gue bilang. Karena pada saat bikin film beneran yang live action nggak sampai kayak gini gitu loh, itu sih. Mas ada treatment khusus nggak sih di film ini sendiri? Pasti ada workshopnya gitu ya. Masih 2 ya. apa treatment khusus ya? Iya treatment khusus dan pasti kan ini adalah cerita dahulu gitu ya bisa bilang gitu. Ada treatment khusus dan workshop tersendiri nggak sih untuk memahami karakter ini gitu? Ada. Jadi sebelum kita mulai ambil pengambilan suara dan take shooting,
kita ada proses reading di mana kita menggali, membedah karakter ini dan juga visualisasi imajinasi yang akan kita mainkan nanti. Karena kita kan belum ada bayangan nih, jadi kita dihadirkan gambar-gambar yang sudah dibuat, tapi belum dalam bentuk video. Kira-kira begini gambarnya, saya ngelihat bagus banget Pak, serius. Saya ngelihat spektak banget ini, Lord of the Ring dong gue bilang, sekeren itu deh. Wah, itu kan bikin kita jadi punya bayangan ya. Nah itu yang ngedevelop kita akhirnya punya imajinasi untuk memberikan kualitas suara acting kita yang terbaik. Makanya dipilih juga pemain-pemain juga yang nggak kaleng-kaleng lah pasti. Karena di sini kita nggak bisa nungguin orang yang baru kurang pengalaman, ngerti kan? Jadi yang benar-benar orang totalitas semua yang main. Sampai Mas Doni suara habis, aku juga suara habis. Tapi ya gini lah, kita pengen memberikan hal yang baik kan, seneng gitu. Nah itu yang tadi Koko bilang apa hasil divisinya tertarik, itu berarti salah satu effort juga yang Koko berikan Ya untuk effort yang saya tidak sengaja ya. Saya juga nggak mau itu saya ketarik ya Bu ya. Kan ceritanya kan saya ngelakuin aja, Mas Daril dari luar keluarin, wah gitu kayak orkestra nyanyi Bu. Wah, gue jadi kepancing kan awak kan, wah, tinggi lagi, gitu langsung. Bentar, gue bilang, kenapa Mas? Gue bilang gitu, jadi emang se-fun itu, seseru itu sih. Sinopsis secara singkat gimana mungkin? Sinopsis secara singkat ya. Jadi berangkat dari kisah seorang anak muda yang ingin jadi pendekar. Kemudian dia mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan, di mana dia harus kehilangan pasangannya. Kayaknya diperkosa juga sih kayaknya, perkosa dan dibunuh tepat di depan matanya. Desanya hancur dan dia tidak punya niat yang lain kecuali balas dendam. Dan akhirnya dia mempelajari ilmu hitam. Jadi Panji Tengkorak ini basic ilmunya bukan ilmu putih, ilmu hitam. Dan itu yang membuat seorang Panji Tengkorak tidak bisa mati. Dan dalam perjalanan dia setelah kematian pasangannya, dia nggak punya tujuan hidup lain selain membantai semua orang-orang yang pernah menghancurkan desanya. Dan setelah itu terjadi, ternyata masih ada hal lain yang harus diselesaikan. Tapi bukan satu film yang bilang, wah gue harus membantu orang-orang. Nggak, Panji Tengkorak tidak bantu orang. Kalau di dalam cerita ini dia tidak membantu orang. Dia malah membantai orang, tapi yang dibantai ternyata secara tidak langsung itu adalah orang yang jahat. Sampai kabarnya ini juga ada adegan-adegan yang sangat ekstrim ya, sampai ngebunuh, sampai kabarnya ada usus yang keluar. Mungkin. Sampai hal yang kayak gitu. Sempat udah kebayangin itu semua dengan akhirnya tercurah di film ini. Kebayang, makanya karakter suara ngikut. Karena pas kita tanya, ini untuk usia berapa Mas? Kemungkinan 18 plus katanya, kemungkinan. Berarti darah gitu, iya. Oh berarti karakter suara harus ngikut nih gue bilang. Itu yang membantu kita kan untuk mendevelop karakter suara. Jadi sayangnya sih mungkin 18 ke bawah nggak bisa nonton, tapi 18 ke atas akan sangat menikmati. Karena akhirnya diantara banyaknya film-film hero, superhero yang kita buat, menurut aku animasi adalah salah satu cara awal untuk ngegambarin atau ngeraba kira-kira seperti apa hero Indonesia akan kita kemas gitu loh. Karena di situ kita bisa explore dengan lebih luas tanpa harus pusing memikirkan masalah teknis kan. Ledakannya, terbangnya, apanya, wah itu keren sih. Aku pecinta animasi soalnya. Makanya terima tawaran ini. Iya, pengen tahu juga sih proses bikin film animasi, syuting kayak gimana. Ternyata memang unik sih, seru. Ada sih, tapi sejauh ini lo happy nggak apa ketagihan nggak sih main? Ketagihan belum ya Wak ya, kan belum kelar aku ya. Tapi kalau seneng aku seneng. Senengnya lebih kepada tantangan, kemudian teman-teman aktor yang lain, aku cinta banget sama mereka, aku suka banget sama mereka. Mereka very supportive, we like a family. Maksud aku suasana kayak gitu, suasana yang mahal. Terus direkturnya, and then bagaimana kita tuh di lead sama direkturnya tanpa kita harus terpressure. Jadi kayak main-main tapi jadi karya yang bagus gitu. Terus pastinya dari Falcon sendiri yang mau punya idea untuk membuat satu film yang kalau kita bilang secara profitable ya,
bukan film yang masuk ke dalam kategori wah cari cuan nih gitu, tapi dalam satu film yang membuat karya. Kalau istilah kita persembahan kita untuk film Indonesia itu film persembahan gitu. Tapi dengan pengalaman yang berat kemarin bikin kapok kan sih? Sorry, mana dulu? Pengalaman yang berat kemarin bikin kapok kan sih? Enggak dong. Kalau saya malah tantangan itu yang saya suka gitu. Kalau yang tidak ada tantangan biasanya saya kurang excited sih sebenarnya. Gitu. Thank you. Ini kan bisa dibilang kayak kisah lama ya, kisah lama 80-90. Ini bisa ada misi nggak sih untuk mengenalkan lagi ke generasi muda bahwa kita punya keragaman cerita gitu? Yes. Kita sebagai orang Indonesia pasti punya keresahan di mana bangsa kita sendiri malah melihat budaya lain, hero dari budaya lain sebagai iconic hero mereka. Padahal sebenarnya kita punya hero-hero yang punya zamannya. Ngebawa hero ini ke zaman sekarang, inilah tugas dan PR daripada kita serta tantangannya. Karena kita mengenal karakter-karakter seperti Panji Tengkorak, Jaka Sembung, banyak sekali karakter-karakter yang kita pernah baca komiknya. Menurut aku kalau kita bawa ke dalam dunia digital sekarang, seperti apa sih gambarannya? Menurut aku itu menarik sekali. Dan mungkin saja tokoh-tokoh itu mendapat tempat di hati anak-anak sekarang gitu. Yang mana kita punya kritis dengan budaya terlalu keluar-luar gitu. Bukan salah ya sebenarnya, tapi kita juga punya sebenarnya. Yang tinggal gimana kita ngemasnya supaya mereka, gue bangga nih, gue bangga banget nih kita punya karakter kayak gini gitu. Siap, thank you. Gimana mungkin ini? Apa? Soal Natal gimana, udah persiapan udah dilakukan atau gimana? Nggak ada kok persiapan Natal apa? Ya mungkin dekor-dekor atau segala macam di rumah. Dekor belum. Persiapan nggak ada, gue nggak terlalu gimana banget ngerayain Natal. Ya rencana liburan dan Belum, rencana liburan belum. kok menyikapi Nggak ada yang menarik dalam hidup gue, nanya Natal. jadi menyikapi perjalanan 2022 ke 2023 pasti ada roller coasternya, naik turunnya dalam Koko menjalani itu. Koko sendiri menyikapinya seperti apa sih? Menyikapinya dengan banyak ingat Tuhan. Kalau saya mah nggak suka ngomong-ngomong begini sebenarnya depan orang bilang Tuhan gitu. Saya nggak suka. Saya suka dalam hati saya aja. Banyak masalah, banyak hal baik. Menurut saya itulah hidup ya. Termasuk hidup saya. Kemarin hal yang baru terjadi dalam hidup saya. Istri saya keguguran 2 kali. Terus proses bayi tabung yang pertama belum berhasil. Jadi hal baru. Terus saya kan itu kan tidak boleh membuat saya lupa bahwa ada hal baik yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Menurut saya pribadi, apa yang terjadi di 2022 adalah suatu hal yang baru dan berkesan. Yang membuat saya lebih tahu diri. Ternyata dulu saya waktu masih dulu banget pengen mendapatkan apa yang sekarang saya dapatkan. Ternyata itu bukan jaminan kebahagiaan. Apa Pak yang paling berkesan Pak di 2022 ini? Atau pelajaran apa yang dapat Pak ambil di tahun 2022? Apa ya, banyak ya. Mulai dari apa yang saya kerjakan, ketemu dengan orang-orang yang mau berbagi di channel YouTube saya, ngerjain sesuatu yang baru, jadi host acara kuis, terus kemudian main dalam film-film yang bisa jadi film yang laris dan lain-lain. Ya kalau istilahnya orang bilang, wah lu lagi naik daun gitu loh Den. Tapi saya lebih ngelihat ini adalah sebuah proses yang menyenangkan tanpa harus saya sesumbarkan. Karena apa yang sekarang terjadi sama hidup saya tidak lepas juga ada hal-hal buruk yang saya alamin yang saya tidak terlalu atau tidak mau terlalu disorot. Nah menurut saya inilah bagian dari hidup, dia berjalan sebelah-sebelahan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Nah saya menganggap ini adalah sebuah perjalanan spiritual hidup yang menyenangkan yang gue dapat dari Tuhan. Kok tadi sudah berasa sukses belum sih Kok dengan YouTube channel yang bagus, host main film Begini ya. Sudah berasa sukses dan di 2022 ini. Gue itu nggak tahu lagi apa itu definisi sukses semenjak dulu gue itu mengejar itu semua. Dan ketika gue mengejar itu semua, malah
kehancuran dan kegagalan yang sering terjadi. Setelah gue melepaskan itu semua, orang melihat malah gue sekarang lebih sukses dan lebih bagus. Datang sendiri ya. Betul. Dan definisi daripada sukses buat gue akhirnya udah berubah semua. Karena gue tidak melihat lagi sukses itu sebagai sebuah takaran untuk ngasih tahu ke orang betapa hebatnya gue. Tapi lebih sebagai sebuah perjalanan untuk gue nikmati, dan juga gue berharap orang bisa mengambil esensi dari kehidupan gue untuk bisa menjadi penguat dan motivasi buat mereka berjalan. Jangan lihat harta gue, jangan lihat ganteng, keren, atau prestasi atau apapun itu bonusnya. Tapi lihat bagaimana gue ngejalanin dari gue difitnah, dari gue sampai begini, sampai diomongin, sampai gue bisa bangkit. Kekuatan mental dan keinginan gue untuk bisa survive, itu mungkin bisa kalian ambil. Bukan untuk sekedar menjadi sukses. Karena sukses itu sifatnya bisa membuat kita jadi orang yang lupa. Tapi untuk menjadi orang yang punya manfaat buat diri lo dan buat orang sekitar. Kok tapi dibalik kesuksesan tadi Koko bilang ada perasaan sedih. Kemudian